Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, baik-baik saja bukan? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita masih ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali belajar bersama-sama. Tentunya kali ini kita akan belajar untuk materi kelas 7 ya, yaitu terkait dengan kebutuhan alat emas kebutuhan dan kelangkaan. Ini adalah materi pertama paling tidak ya di awal-awal semester 2 kali ini. Jadi jika kalian masih belum sempat untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru untuk tatap muka, oke, kita bisa belajar bareng-bareng ya dalam channel ini. Oke, kali ini kita akan belajar yang pertama. Nanti setelah kita belajar, kita dapat menyebutkan contoh-contoh dari kebutuhan itu sendiri. Jadi contoh-contoh dari kebutuhan manusia dalam hidup tentunya ya, bukan kehidupan setelah mati. Oke, yang kedua, kita nanti setelah belajar bisa juga menyebutkan contoh-contoh alat pemuas kebutuhan ya, alat pemuas kebutuhan itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dari kelangkaan itu sendiri. Dan yang keempat, nanti diharapkan kalian mengikuti akan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan dari ekonomi ya. Oke. Sekarang kita akan lihat materi yang pertama ya. Kita akan pelajari bersama tentang perbandingan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, sebelumnya silahkan kita ikuti. Kalian sebutkan contoh-contoh kebutuhan ya. Mungkin ada makan, oke. Kemudian ada minum, oke. Jadi gampang saya kira. Pakaian, oke. Tempat tinggal, ada hiburan, pendidikan, ya. Kemudian mungkin keyakinan, kesehatan, ya. Mata pencaharian, nah itu semua adalah beberapa contoh dari kebutuhan. Dan tentunya kalian bisa menyebutkan ya sendiri yang lebih banyak sekali, karena memang pada hakikatnya kebutuhan manusia itu sangat banyak. Oke, jadi apa itu kebutuhan? Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa jelas bahwa keinginan kebutuhan itu adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang memerlukan pemenuhan, karena kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu tadi adalah kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Oke, sekarang bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan? Nah, alat pemuas kebutuhan tentunya ini terkait dengan barang dan jasa gitu. Jadi misalnya kalau kebutuhan yang tadi makan, alat pemuas kebutuhannya ya nasi, sayur, roti, jagung dan sebagainya gitu. Gitu ya. Jadi beda ya. Saya kira bisa dipahami. Bagaimana kalau minum? Nah, kalau kebutuhan akan minum, pemuasnya bisa susu, kopi, teh, jus dan sebagainya. Banyak sekali gitu. Demikian pula dengan yang lain. Silakan nanti kalian bisa mencari misalnya pakaian misalnya. Kalau pakaian ya di sini jelas terkait dengan baju, celana, kaos ya dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi itu kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan, jadi berbeda. Jadi kalau kebutuhan tadi adalah keinginan terhadap barang jasa yang memerlukan pemenuhan gitu. Karena akan mempengaruhi kehidupan, kalau tidak dipenuhi maka alat pemuas kebutuhan adalah barang atau jasa yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran. Nah, ya itu. Ini sekarang tentang tadi apa? Perbandingan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya yang kedua kita akan pelajari bagaimana sih karakteristik antara kebutuhan dan alat kebutuhan. Tentunya berbeda. Tadi kalian sudah memberi contoh tentang kebutuhan ya, ada makan, minum dan sebagainya. Itu. Kemudian alat pemuasnya juga sudah bisa memberi contoh. Nah, sekarang kita bandingkan itu. Nah, dari contoh-contoh itu jelas bahwa kebutuhan itu mempunyai ciri khas atau karakter yang pertama bahwa tidak
tidak ada puasnya, jadi artinya tidak terbatas gitu ya. Jadi manusia selama hidup itu tidak akan berhenti untuk menikmati kebutuhan ini gitu ya, dan tidak akhir ya, bahkan tidak ada akhirnya sampai ya manusia ya mengakhiri hidupnya tentunya itu. Ini berbeda dengan alat pemenuh kebutuhan ya. Alat pemenuh kebutuhan itu jumlahnya terbatas ya, terbatas sekali itu. Kemudian untuk memperolehnya tentunya diperlukan pengorbanan ya. Nah, ini adalah karakteristik dari kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke, ya tadi kita sudah bisa ya membedakan antara perbedaan dari kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelangkaan ya. Apa itu kelangkaan? Jadi tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan. Kebutuhan itu segala sesuatu, cirinya adalah tidak terbatas dia gitu. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan itu tidak ada batasnya gitu. Jadi selama hidup dia tidak akan berhenti manusia itu gitu. Kemudian tadi juga kita telah pelajari bahwa alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah, dari dua perbedaan ini akan memunculkan apa yang disebut dengan kelangkaan ya. Jadi dari dua karakter yang berbeda ini muncullah istilah yaitu kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan yang sifatnya terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas itu, atau dengan kata lain kelangkaan itu diartikan sebagai ketidakseimbangan ya, antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa yang terbatas. Oke, bisa dipahami saya kira ya. Ya, saya kira demikian. Tadi kita telah pelajari tentang kelangkaan, kemudian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi itu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis ya di kolom chat situ ya. Oke, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, sampai jumpa pada materi berikutnya. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.